Jordus Cup 2023 alias edisi ke-19 usai, Piala Turnamen Daerah Terbesar Sumatera Barat beralih ke Kabupaten Solok. The Royal Team Paris FC tundukkan tuan rumah Jordus FC lewat pertandingan menegangkan hingga menit akhir. Babak final Jordus Cup 2023 dihelat di Stadion Mini Pulai Sungayang, Minggu 30 April 2023. Tri Rahmat Riyadi CS harus mengakui keunggulan Paris FC lewat skor tipis 2-3. Gol kemenangan Paris FC dihasilkan lewat brace Syahrul Akmal dan 1 gol Rosat Setiawan. Sedang gol tuan rumah dicetak oleh Robio Chandra dan Wiraja Fadil. Keberhasilan Paris FC menjadi gelar kedua Kabupaten Solok di ajang Jordus Cup setelah terakhir diraih oleh CWN FC 22 tahun lalu. Bagi kesebelasan Paris Peluang emas Jordus langsung tercipta pada menit ke-7 saat penyerang Mardiono berdiri bebas di depan gawang Paris FC. Menerima umpan tarik dari Wiraja, ex Persebaya gagal memanfaatkan peluang emas. Bola sepakannya melambung tipis di atas mister gawang. Paris mencoba membalas lewat serangan balik. Arif Yanggi berhasil melepaskan umpan silang yang langsung disambut heading Rosat. Namun, 9 kapten SPFC terlalu lemah dan dengan mudah diamankan penjaga gawang Jordus FC. Tak lama berselang, Paris FC kembali mengancam. Diawali umpan lambung Rosat, pemain muda Paris FC, Raihan Maulana, mampu melepaskan sepakan keras ke gawang Jordus. Beruntung, kesigapan Aldinata Iksan berhasil mengamankan gawangnya dari kebobolan. Selepas itu, saling berbalas serangan terjadi antar kedua tim. Bek kanan Jordus FC Miftahul Ilmi berhasil merengsek naik menekan pertahanan Paris FC yang dikawal Gitra Yuda dan Yogi Setiawan. Sebuah pelanggaran terhadap Miftahul menghasilkan tendangan bebas untuk Jordus. Eba Pangestu yang mengambil free kick melepas umpan lambung ke dalam kotak penalti. Menang duel udara, sundulan Ait Rioka belum mampu mengancam gawang Paris FC. Begitu juga halnya dengan percobaan syuting di luar kotak penalti yang dilakukan gelandang Jordus FC, Geno Novriansyah. Usai kerjasama Wantu dengan Mardiono, anak muda asli Limo Kaum Tanah Datar ini melepaskan tembakan keras yang masih melebar di sisi gawang Paris FC. Menit 26, ribuan penonton di Stadion Mini Pulai Sungayang bersorak setelah aksi backheel winger Paris FC Syahrul Akmal berhasil memecah kebuntuan. Permainan cantik Agung Wijaksono dengan Raihan Maulana diakhiri umpan Raihan yang langsung disambut sentuhan kaki Syahrul Akmal dan tak bisa diantisipasi Aldinata. Tim tamu unggul 1-0 atas tuan rumah. Selang 2 menit, Paris FC kembali kagetkan publik tuan rumah. Rosat Setiawan berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang Jordus FC usai tangkapan tidak sempurna Aldinata. Skor 2-0 Paris FC semakin memperlebar jarak atas Jordus FC. Tak mau kehilangan muka, Jordus mencoba membalas. Menit ke-30, penyerang Jordus FC Wiraja Fadil berhasil melakukan aksi seloran. Sayang, umpan tariknya dapat dibaca dengan baik oleh Wiranto. Memasuki injury time, Robio Putra berhasil membobol gawang Paris FC. Umpan silang Wiraja dari sisi kiri pertahanan Paris mampu dimanfaatkan Robi lewat aksi heading. Skor 2-1 keunggulan Paris FC menutup babak pertama. Wiraja masih bola, umpan yang kaki kiri. Usai turun minum, tuan rumah menekan terlebih dahulu. Pemain pengganti Restu Habibullah dilanggar di dalam kotak penalti Paris oleh bek Yoga Andre. Wasit Ego Siswari langsung menunjuk titik putih pertanda penalti untuk Jordus FC. Wiraja Fadil yang ditunjuk sebagai penendang penalti sukses menggandakan skor menjadi 2-2. Gol ini sekaligus melengkapi ambisi Wiraja untuk menjadi top skor Jordus 2023 dengan koleksi 3 gol. Anak-anak Sungayang semakin bersemangat. Sebuah umpan chip Eba kepada Wiraja yang muncul ke dalam kotak. Sayang, eksekusi Wiraja masih menyamping di gawang Paris FC.
Paris FC mencoba sesekali melakukan serangan balik melalui kecepatan Arif Yanggi. Namun kecekatan barisan pertahanan Jordus FC mampu menekan setiap serangan Paris FC. Seperempat jam berlalu, saling jual beli serangan terjadi antar kedua tim. Namun permainan seperti sedikit mandek dengan sering terjadinya duel hanya sekitar lingkaran tengah. Laga seperti akan berakhir imbang dan berlanjut babak adu penalti. Hingga mendekati menit-menit akhir tidak ada gol tambahan tercipta. Syahrul Akmal muncul jadi pembeda. Menyambut sepak pojok, ex-tim Under-19 asuhan Fahri Husaini ini berhasil menyedul bola ke gawang Aldinata Iksan. Skor 3-2 menutup laga final Jordus Cup 2023 untuk kemenangan tim Urang Solo Paris FC. Berkat 2 gol yang dicetak dan berhasil membawa timnya juara, Syahrul Akmal dinobatkan menjadi best player pada ajang Jordus Cup 2023. Sedang gelar top skor dipegang oleh Wiraja Fadil dengan koleksi 3 gol dari 3 pertandingan. Turnamen Jordus Cup ini telah kita mulai dari tahun 1997 dan sampai hari ini telah selesai kami menyelenggarakan ke-19 kali. Ini adalah para wartawan menyebutkan ini adalah sebuah turnamen legend di Sumatera Barat. Artinya sekarang makin hari makin seru pertandingan Jordus Cup ini. Rekan-rekan wartawan memberi judul turnamen Jordus Cup ini adalah Tarkam Serasa Liga. Kami pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Jordus Cup ya, yang hari ini sudah menutup di hari terakhir mengadakan turnamen ya tingkat Sumatera Barat ya, tentunya diadakan di Stadion Mini Pulai ini. Tentunya kami kepala daerah mensupport kegiatan-kegiatan positif ya, apalagi olahraga sepak bola yang dicintai oleh masyarakat. Suasananya sungguh sangat luar biasa ya. Ibaratnya kayak kita berlaga di Liga Tarkam tapi serasa Liga. Oke, itu aja. Antusias penonton juga sangat luar biasa sekali. Rencana kita ke depannya tentu kita ingin pada FC berlaga di Liga 3. Itu rencana insya Allah. Itu ambisi kita yang paling besar untuk menang hari ini karena terakhir klub asal Solo yang pernah menjuari Jordus Cup itu 21 tahun yang lalu. Itu sudah sangat lama. Makanya ketika kita Paris dapat kesempatan untuk tampil di sini mendapat undangan, itu kita nggak akan sia-siakan kesempatan tersebut. Akhirnya target kita awalnya juara ya akhirnya terkabulkan. Untuk hasil pertandingan ini kenapa tadi agak sedikit tegang ya? Memang situasinya saya bikin tegang. Ya, meskipun beberapa kali Paris pergantian pemain ada yang tidak sesuai dengan skema main, tapi di babak kedua saya coba rubah lagi setelah 2-2. Nah, kemudian di season terakhir, kesempatan yang terakhir kali itu adalah di free kick. Nah, itu betul-betul saya tekankan ke anak-anak harus bisa memanfaatkan peluang terakhir itu sebelum kita adu penalti. Karena lebih enak menang normal daripada nomor penalti. Alhamdulillah permainan tadi sangat luar biasa, intensitas tinggi. Alhamdulillah pemain tidak ada yang cedera. Puji syukur diberi keselamatan semua pada pemain. Alhamdulillah diberi rezeki juara. Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Sangat luar biasa, penonton sangat ramai, penonton sangat terhibur. Dan acaranya alhamdulillah sukses sampai akhir. Alhamdulillah sangat senang karena ada turnamen yang sebesar ini, banyak pemain-pemain liga yang main, antusias penonton sangat tinggi.